Selamat pagi adik-adik kelas tanggung. Kita akan beribadah secara daring bersama Kak Maria. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Jikalau Tuhan Berkenan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Ayo adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah kembali. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau dapat memberkati kami Tuhan. Berilah kami hikmat dan bijaksana
agar kami dapat memahami apa yang diberitakan dan difirmankan oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita dengan membuka dari Perjanjian Baru. Matius 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Adik-adik, kakak akan membacakan ayat yang ganjil dan adik-adik akan membacakan ayat yang genap ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikian pembacaan Alkitab. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa si penderita kusta ini meminta kepada Tuhan dengan cara, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, adik-adik, kita bisa melihat kata-kata yang dipakai oleh penyakit kusta ini, bahwa dia meminta tetapi menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendaknya. Dan Tuhan Yesus pun langsung mengulurkan tangannya dengan penuh sukacita dan menjamah si penderita kusta ini sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini kepada si penderita kusta adalah kasih Tuhan kepadanya karena iman dari seorang penyakit kusta ini sangatlah besar, di mana dia mau atau mendatangi Tuhan Yesus. Dia juga menyebutkan di mana kata Tuhan ini adalah kata yang dipakai oleh si penderita kusta ini, mengakui bahwa kemahakuasaan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dari segala Tuhan. Nah adik-adik, ternyata posisi Tuhan ini berada di atas segala-galanya karena dia bisa menyembuhkan orang dengan caranya sendiri. Semua keadaan yang tidak baik dapat berubah menjadi baik, pasti melalui sebuah proses. Ada tahap yang dilalui ketika kita yakin dan benar-benar percaya bahwa kemahakuasaan Tuhan Yesus melampaui kekuasaan yang dimiliki siapapun, dan kita harus membuktikannya. Bagaimana caranya adik-adik? Nah, pada saat ini kita sekarang hidup berdampingan dengan COVID-19, di mana kita harus mau memeriksakan diri kita oleh
dokter. Di sini juga kita harus patuh dan taat untuk mengonsumsi vitamin C, sayur-sayuran, dan makanan yang sehat tentunya. Dan tidak ada alasan adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari paparan COVID-19. Karena kalau kita melihat penyakit kusta dan COVID ini hampir sama loh adik-adik, tetapi berbeda genre penyakitnya, di mana ketika penyakit kusta ini adalah penyakit kulit yang menular dan juga ditakuti oleh orang. Untuk itu, banyak orang yang mengasingkan diri sampai dia benar-benar pulih, dan dia juga sama adik-adik menjaga jarak agar orang di sekitarnya dia tidak tertular seperti COVID-19 pada saat ini. Nah, adik-adik, di sini kakak juga mengingetin pada ayatnya yang keempat, di mana Tuhan Yesus meminta si penderita kusta ini pergi untuk memberitahu kepada para imam. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat menghormati dan menghargai tugas dari para imam ini. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa si penderita kusta harus memberikan persembahan. Mengapa? Sebab ungkapan syukur sudah seharusnya diungkapkan, karena penyakit yang saat ini dia derita adalah benar-benar sudah sembuh, dan juga pastinya dia tetap berhati-hati dan selalu rendah hati. Demikianlah kiranya adik-adik kelas tanggung bisa mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan kakak selalu ingatkan kepada kalian, jika kalian berdoa dan doa kalian belum terkabul, itu tandanya Tuhan bukan tidak mengabulkan, tetapi ada jalan lain atau rencana Tuhan yang lebih indah di suatu hari. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami anak-anak-Mu sudah dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami selalu menjadi anak yang rendah hati, mau menolong dan berbagi kepada sesama kami. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau mendoakan khususnya Jemaat GPIB Getsemani Cirebon yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan dapat menyembuhkan dan juga memberkati atas apa yang mereka jalani, serta obat-obatan yang mereka pakai pada saat ini Tuhan bisa menjamahnya. Kami juga berdoa untuk teman kami yang pada saat ini tidak bisa beribadah karena keterbatasan yang mereka alami. Kiranya Tuhan dapat mempermudah agar mereka juga mempunyai sarana untuk bisa beribadah via daring. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan dapat memberikan berkat dan juga sukacita. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang sekarang mengalami banyak musibah, mulai dari jatuhnya pesawat, banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi. Kiranya Tuhan dapat memulihkan negeri tercinta kami. Ya Bapa, kiranya doa yang kami panjatkan berkenan di hadirat-Mu,
Dan juga doa ini tidak akan sempurna dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami, dan akan kami ucapkan secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur karena pada hari ini kita sudah memberikan persembahan dan juga ibadah kita sudah selesai. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya persembahan kami berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat beribadah di minggu kemudian lagi. Tuhan Yesus berkati dan juga Engkau dapat memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu dan juga masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.